20 tahun kemudian tengoklah orang di depan kamu ini. Walaupun tak belaga, ganteng juga kan itu. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wali sa'adah wa salamah wal maghfirah wal i'anah wali syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehat semua? Syukur alhamdulillah. Malam ini malam Senin kita bisa ngaji lagi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan semangat, ya kan? Karena malam Senin itu hari pertama di setiap minggunya itu hari pertama adalah malam Senin. Biasanya kalau malam Senin itu semangat, pas menuju di Sabtu mulai lesu, kan? Nah, malam Senin lagi semangat lagi karena sudah terjeda di hari Minggu tadi. Kegiatannya libur. Kita lanjut di pelajaran taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi dan sebaiknya ayanwiya hendaklah niat siapa al-muta'allimu orang yang belajar, niat bitolibil ilmi dengan mencari ilmu, bitolibil ilmi dengan mencari ilmu, ridhallahi karena mengharap ridha Allah, wad-darul akhirah dan mengharapkan kebahagiaan akhirat. Jadi ini menerangkan niat baik dan niat buruk. Kemarin kita akan menjelaskan tentang fin niyati halal muta'alim, yakni niatnya ketika belajar. Sudah sebutkan kemarin, ya. Sekarang kita memasuki di selanjutnya adalah pertama seorang pelajar, ya, seorang santri muta'alim atau tolibil ilmi. Jadi ada niat di situ, ya. Niatnya adalah ridha Allah Ta'ala. Pertama mencari ridha Allah, ya. Jadi kalian jauh-jauh datang dari dusun sampai ke pondok pesantren ini, niatilah belajar itu pertama lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, kemudian mencari apa itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhir, darul akhirah, ya kan, ridha Allah supaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu tujuannya, ya, tujuan kita belajar, niat yang pertama. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, wa izalatal jahli dan berniat menghilangkan kebodohan,
dan berniat menghilangkan kebodohan. An nafsihi dari dirinya, an nafsihi dari dirinya, wa an sairil juhali dan dari seluruh kebodohan, ya, dan seluruh kebodohan. Niat yang kedua, perhatikan ya, niat yang kedua adalah li izalatil jahli an nafsihi wa an sairil juhali. Niat kedua adalah menghilangkan kebodohan, ya, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi kalian mondok, kalian nyantri itu niatnya adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kalian, yang ada pada diri kali, ya. Kalian belum bisa apa-apa waktu datang, ya kan? Mungkin baca bismillah, baca basmalah, baca fatihah kurang lurus. Berarti itu kategori bodoh. Supaya menjadi pinter, itulah kita belajar, ya. Jadi li izalatil jahli, menghilangkan kebodohan pada dirinya. Ingat, ya. Bukan pada orang lain, pada diri kita. Kita pinter untuk kita, ya, bukan untuk orang lain. Manfaatnya baru untuk orang lain, khususnya untuk diri sendiri, ya kan? Minimal manfaat untuk diri sendiri, lebih-lebih manfaat untuk orang lain. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang berguna bagi orang lain. Aman kita tiap hari tidur, ya kan? Dibangunin susah, apalagi disuruh tepat waktu molor, ya kan? Nah, ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak ada manfaatnya. Tapi manfaat itu tidak serta-merta dapat, ya. Ngerti kan? Manfaat tidak serta-merta dapat. Harus dibarengi dengan perilaku, ya. Tahu perilaku? Tata krama, tutur sapa, apalagi? Apa itu gestur tubuh? Apa gestur tubuh? Gestur tubuh tuh ya bahasa badan lah, ya kan? Idak mercok wong, itu kan? Idak ngato wong, idak ngatewang, ya. Itu adalah supaya mendapatkan manfaat. Khususnya jangan sampai menyakiti orang tua, guru, dan teman, ya, sekamarnya aja itu, ya. Apalagi teman tetangguan gerobok, ada tetangguan lemari bertetanggaan kan? Ini lemari si A, ini lemari si B. Jangan ngintip-ngintip, ya. Tengok ada hambal dia, dambi nama nado dengan juk, ya biarlah, ya. Lantak kelah, jangan diambil. Kedua, menghilangkan kebodohan dari seluruh ansairil juhali, dari seluruh kebodohan. Jangan sampai kita terperangkap di dalam suatu kaum yang semuanya tidak ngerti. Makanya kalian mondok, ya kan? Kan ada kan mak kalian ngomong, nak mondok yang bener-bener, nak, ya kan? Sekolah yang tinggi-tinggi, biarlah bak umak ngabe yang tamatan SMA, biarlah bak umak ngabe yang motong karet, biarlah umak bak ngabe yang dodo sawit, ya. Kamu sekolah tinggi, kuliah tinggi, supaya jadi orang berguna, sukses, ya kan? Pinter. Tapi ingat, jangan menyakiti orang tua, jangan menyakiti guru, jangan menyakiti teman, agar manfaat ilmunya terasa nanti setelah kalian keluar dari pesantren. Jadi niat kedua adalah menghilangkan kebodohan pada dirinya dan pada seluruh kebodohan, agar kita tidak terperangkap di dalam kaum yang semuanya tidak ngerti. Naudzubillahimin. Maka kalian mondok, semangat mondok tuh, ya. Semangat tak? Semangat. Kalau semangat tuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ihyaiddin, dan berniat apa itu menghidupkan agama. Wa ihyaiddin, menghidupkan agama, melestarikan agama. Wa ibqa al-Islam, dan mengabadikan agama Islam. Niat selanjutnya adalah niat yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ihya wa ihya'ad-din ya. Artinya menghidupkan agama. Agama ini hidup, memakmurkan ya kan, meramaikan adalah dengan kalian mempunyai ilmu. Kalau kalian mempunyai ilmu, nanti setelah kalian bermasyarakat itu akan ada inovasi di dalam bagaimana cara menghidupkan, mensiarkan agama Islam di tengah masyarakat. Walaupun ceni-ceni ini kan di pondok paling makan apa, nasi, lauk kangkung, nasi goreng sama kecap bae sarapannya. Ya. Ada istilah mondok itu nyantri, itu ketika nyantri seperti meri ya kan, ketika pulang dari pondok laksana bagaikan seperti Pak Menteri. Tahu meri? Meri itu anak bebek ya kan, anak ayam yang dijuk makan kan krik krik krik, dijuk makan. Di pondok tuh apa enak ya dah? Di rumah ada lemak, apa dalam ada rumah tuh? Bolu misalkan, bawalah ke pondok, habis. Itulah santri ya, makan apa baik enak. Maka pas undangan seneng nian. Kenapa? Perbaikan gizi. Oh, makannya Masya Allah ya kan. Apalagi lalang tuh, nasinya 3 centong, piringnya kan piring apa tuh, piring gepeng itu ya, 3 centong lah cak bukit kan, tambah lauk, ada ayam, ada sate, ada opor, ada apa lagi, ada rendang, ada kambing, sehingga yang tadi bukit menjadi gunung. Masya Allah. Belum punya aqua, belum bawa buah, sini kapit, perbaikan gizi. Masya Allah kan. Itu senangnya menjadi santri. Apalagi mempunyai ilmu yang bermanfaat, jauh lebih senang. Maka sungguh-sungguhlah dalam belajar. Yang keempat apa? Wa ibqa'al Islam. Ini adalah mengabadikan agama Islam. Mengabadikan artinya apa? Menghidupkan, melanggengkan, supaya Islam ini, supaya agama kita ini menjadi agama yang sangat hebat ketika umatnya menjadi orang-orang yang cerdas, pinter, dan ngerti ya kan, sehingga agama kita menjadi agama yang kuat. Maka bersungguh-sungguhlah, 20 tahun kemudian kalian inilah yang akan menjadi pemimpin. Ya, kamu inilah ya. Aku dulu 20 tahun yang lalu sama cak kalian. Disuruh ngapal ya kan. Bangun telat dikit kena sebat, dak apal kena siram, apalagi telat kena dendo, sama cak kamu. 20 tahun kemudian tengoklah orang di depan kamu ini. Walaupun tidak belaga, ganteng juga kan itu. Iya, ganteng. Tengoklah aku dulu. Kalau ada foto aku dulu, kurus, cekung, apalagi. Masya Allah, pokoknya jelek nian, katik betino yang galak. Waktu itu jelek. Sekarang alhamdulillah laku beda. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna baqa'al Islam, maka sesungguhnya sebab abadinya agama Islam ya, sesungguhnya sebab abadinya agama Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Itu bil ilmi, dengan ilmu. Ya, ingat, Islam langgeng, Islam menjadi abadi dari abad, dari zaman Rasulullah hingga saat ini ya kan. Itu salah satunya adalah karena umatnya mempunyai ilmu. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh
supaya kalian ini menjadi saksi sejarah, menjadi pelaku sejarah. 20 tahun kemudian kalian menjadi orang sukses, ya kan? 100 tahun kemudian kalian diceritakan orang, itu dulu nenek aku, ya kan? Pinternya Masya Allah, juara 1 terus waktu mondok di Ittihadul Ulum, nenek aku, 100 tahun kemudian kan lah jadi nenek-nenek, ya tak? Malah 100 tahun kemudian jadi cucu-cucu kalian yang bercerita. Anak-anak kalian ngomong, nah kalau belajar cak nenek ini itu nah apa? Mondok di Ittihadul Ulum, ya kan? Pinter ini, pinter itu, belagak pulau waktu itu, masa itu? Nah, malah 100 tahun kemudian. Nah, ini kalian akan menjadi pelaku-pelaku sejarah yang akan datang. Kalian akan diingat ketika kalian mempunyai ilmu, maka belajarlah yang bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu, tidak sah. Ya, wala yasihu, tidak sah. Apa az-zuhdu, sifat zuhud. Wat taqwa, dan sifat taqwa. Wat taqwa, dan sifat taqwa. Ma'al jahli, yang dibarengi dengan kebodohan. Ma'al jahli, yang dibarengi dengan kebodohan. Jadi ada 2 sifat yang luar biasa, zuhud dan takwa. Ya, tahu zuhud? Zuhud itu adalah dia mempunyai rasa kehati-hatian dan dia tidak cinta dunia. Jadi dia nyari dunia biasa-biasa baik, zuhud, hati-hati. Kemudian takwa, apa takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, kedua sifat tidak sah ketika orang yang zuhud dan bertakwa tadi adalah bodoh, ya, adalah bodoh al-jahli. Maka kalian harus jadi orang pinter, ngerti supaya menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Senang loh diridhoi, ya. Maka semangat belajar, semangat 45, ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyada, dan membacakan syair. Siapa? Al-Ustadzu, Ustadz Asy-Syekhul Imam Al-Ajal, Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin, yang bernama Burhanuddin, Sahibul Hidayah, yang mempunyai kitab Al-Hidayah. Liba'dihim, ya, liba'dihim, merangkum apa itu sebagian syair para ulama. Merangkum sebagian syair para ulama. Nah, ini syair, ya. Kita baca syair. Dengarkan dulu, nanti tirukan, ya. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun limabi hima fidinihi yatamasaku. Bisa? Yuk bareng-bareng, 1, 2. Fasadun kabirun malimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fidinihi yatamasaku alala tanalul ilma illa
bisitatin saumbi bayani dukain wa hirsin wastibarin bulghatin wa irsyad di ustazi wa tuli sama, apa tuh nadanya sama seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadun, adapun kehancuran, kabirun yang besar, itu alimun, ya. Ketika ada orang yang alim, alimun, ketika ada orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang berilmu, itu orang berilmu, mutahatikun, yang tak teratur, yang tak teratur. Wa akbaru, dan lebih besar lagi, wa akbaru, dan lebih besar lagi, minhu, dari kehancuran, dari fasadun, minhu, dari fasadun, baliknya ke fasadun, apa, jahilun, orang yang bodoh, mutanasiku, yang ngawur beribadah, mutanasiku, yang ngawur beribadah. Huma, adapun alim yang ngawur dan orang bodoh yang ngawur, ya, alim dan bodoh tadi, itu fitnatun, menjadi fitnah. Itu fitnatun, menjadi fitnah, fil alamina, di alam ini, menjadi fitnah fil alamina, azimatun, yang besar. Liman, bagi orang, liman, bagi orang, bihima, dengan keduanya, liman, bagi orang yang mengikuti, bihima, dengan keduanya, fidinihi, di dalam agamanya, yatamassaku, maka akan menjadi ngawur, ya. Jadi ada kehancuran yang besar itu ketika wong alim, wong ngerti, ya. Umpamanya kalian, ya, kalian kan sudah nyantri, berarti sudah ngerti kan, tapi tidak teratur, ya. Contohnya itu ketika waktu belajar tidur, ya kan, ketika disuruh tidur begadang, kan tidak teratur tuh, padahal dia ngerti itu suatu kesalahan. Nah, itu namanya ngerti yang tidak teratur. Kemudian apalagi yang lebih dahsyat lagi adalah ketika ada orang bodoh yang beribadah ngawur. Disuruh belajar tidak galak, nah, dia pecah-pecah tadi. Akhirnya dia ngawur-ngawur, memberi nasihat, memberi motivasi, asal bicara, ya kan? Asal bicara, asbun ja'a kola, datang-datang ngomong. Orang yang pinter tapi tidak teratur dan orang yang bodoh yang ngawur itu menjadi fitnah di dunia ini, ya kan, menjadi fitnah yang besar. Bagi orang yang mengikutinya akan menjadi hancur. Maka kalian ketika mondok, ketika ngaji, milih-milih guru, ya kan, ikhtiarul ilmi wa ahlihi. Mudah-mudahan di Ittihadul Ulum kalian tidak salah pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Wayanwi, dan hendaklah berniat siapa muta'alim
Hendaklah berniat siapa muta'alim bihi dengan tolabul ilmi. Orang yang belajar hendaklah berniat asyukro, yakni terhadap rasa syukur, ala nikmatil akli, atas nikmat akal, wasihatil badani, dan sehat badan. Di samping 4 niat tadi ya, di samping 4 niat tadi dibarengi dengan rasa berterima syukur kepada Allah diberi nikmat akal, kemudian diberi nikmat badan Bayangkan teman-teman kita ya kan, yang tanda petik idiot, ndak katik pemikiran, ndak pacak dia sekolah, ya, ndak pacak dia mondok. Jadi bersyukur kalian bisa mondok. Juga nikmat akal, juga nikmat badan sehat. Jadi bersyukurlah, tunjukkan syukur kalian dengan semangat belajar, semangat dan bismillahirrahmanirrahim. Walayanwiya, dan hendaklah jangan berniat, ya, jangan berniat siapa muta'alim, orang yang belajar, bihi dengan mencari ilmu, bihi dengan cari ilmu, jangan niat ikbalan nas, terhadap mencari pengaruh manusia, mencari pengaruh manusia, ilaihi, terhadap ilmunya, wala istijlaba, dan hendaklah jangan karena mencari siapa muta'alim, dan hendaklah jangan mencari siapa muta'alim, dan hendaklah jangan mencari siapa muta'alim khutamat dunia, terhadap kesenangan dunia, wal karomata, dan kehormatan, wal karomata, dan kehormatan, indas sultani, di sisi penguasa, indas sultani, di sisi penguasa, wa ghairihi, dan selainnya. Tadi ada 4 niat dan dibarengi dengan 2 rasa, ya kan? Nah, sekarang jangan berniat, ya, pertama mencari apa? Pengaruh niat. Kalau akulah berilmu, wong hormat kepadaku, nah jangan, ya. Itu pertama. Yang kedua, jangan berniat mencari kenikmatan dunia. Artinya apa? Dengan ilmu, gak aku laku, kan? Gak aku dapat duit banyak. Tujuannya seperti itu, tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh niat mencari ilmu itu mencari kehormatan. Nah, tidak boleh itu di sisi para penguasa dan lain sebagainya. Jadi memang kita itu tidak boleh niat yang tersebut tadi. Pertama, mencari pengaruh, kedua mencari kesenangan dunia, ketiga mencari kehormatan atau minta dihormati oleh para penguasa dan lain sebagainya. Waman wajada wallahu ta'ala a'lam bimuradihi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, ya. Tetap semangat dan jangan putus wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maulaya sholli. Bihimihu al-habib
fil maqasidana wa maqsuda indana illa anta rabbana firlana mama daya wasi'al karami asrati zunubi fakir haya mun'imi rahmanu ya rahimu irham nabi rahmati ya mun'imu an'imna ni'mati hasbunallah